Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majlis taklim sedulur barakah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, seperti biasa Kamis malam Jumat kita bisa hadir di tempat yang sangat baik ini dalam rangka yang pertama silaturrahim, yang kedua kita berzikir kepada Allah Ta'ala, dan talabul ilmi dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Alhamdulillah. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita awali jumpa kita malam hari ini bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah sekarang ini sudah masuk 17 Sa'ban. Ya. Besok 18 Sa'ban, artinya kurang lebih tidak sampai 2 pekan ke depan kita akan kedatangan tamu, yaitu bulan suci Ramadan. Hanya materi malam hari ini sedikit mungkin kami akan sampaikan terkait isti'dadan di syahrul Ramadan, ya, persiapan untuk menuju ataupun berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi dasarnya ini. Kemarin Pak Sugi menanyakan, kalau ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, artinya telah diwajibkan untuk kalian berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, yang harapannya ataupun goalsnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dasarnya ini. Kenapa ini disampaikan? Karena Ramadan itu datang setahun sekali. Betul apa betul? Betul. Kalau sekarang kita ilustrasikan, umur kita 40 tahun, berarti sejak dia balik kurang lebih berapa tahun dia berpuasa? 20
tahun kurang lebihnya. Ada yang umur 45, berarti tambahin aja sedikit. Ada yang mungkin sekarang umur 30 tahun, berarti 15 tahun dia berpuasa. Setiap tahun Allah perjumpakan kita dengan Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana kualitas ibadah kita selama ini? Allah sayang dengan kita. Allah perjumpakan kita dengan Ramadan, Syahrul Mubarak, yang Allah berikan keutamaan di dalamnya. Terutama apa? Diampunkan dosa. Orang-orang yang betul-betul menjalankan dengan sepenuh hati dan maksimal karena Allah. Ada yang mungkin sudah 30 tahun berpuasa. Kalau umurnya udah 60 tahun berarti dihitung aja. Sekian puluh tahun berpuasa. Makanya penting untuk jamaah sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada, kita mengerti betul. Supaya apa? Kualitas ibadah puasa kita, kualitas ibadah-ibadah yang lain itu tidak hanya menggugurkan kewajiban. Tetap. Jangan sampai menggugurkan kewajiban saja. Si Anu puasa enggak? Insya Allah puasa. Si B ditanya puasa, insya Allah puasa. Kalau dia bilang oh enggak puasa kan malu, ya betul. Jangan sampai. Makanya menjalankan sesuatu amalan itu harus tahu ilmunya, harus tahu dasarnya. Jelas Quran surat Al-Baqarah 183. Perintah siapa? Perintah Allah Ta'ala. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jelas itu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak hai. Ini tidak ya. Hanya beriman, kutiba itu telah diwajibkan. Jadi perintah ini wajib bagi yang sudah balik. Kalau kita bab sholat, ada namanya usia 7 tahun. Itu boleh dipukul kemarin ya. Dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Mumayyiz namanya. Tamyiz. Masih baru. Masih kecil. Tapi dididik, diedukasi untuk sholat. Nah ketika 15 tahun sudah balik kategorinya. Ketika dia sudah diinstruksikan ibadah sholat. Maka wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka berdosa. Yang nanggung siapa? Dia. Orang tua kalau sudah ngingetin nggak kena Kak. Ketika 15 tahun. Kecuali orang tuanya nggak ngajarin. Kembali ke puasa. Jadi puasa itu perintah Allah Ta'ala. Karena orang-orang sebelum Rasul, sebelum kalian, Rasulullah khususnya, kita umatnya, telah menjalankan ibadah puasa. Nabi Ibrahim alaihissalam juga berpuasa. Nabi Musa berpuasa. Dan nabi-nabi yang lain. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu goal. Kemudian hadisnya apa? Nah, ini keilmuan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau yang pertama dari dalil Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah. Dan ini sahih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala, maka dosanya yang lalu Allah ampunkan. Masya Allah. Beres Pak. Dan banyak keutamaan-keutamaan di Ramadan. Maka sering saya sampaikan di khutbah, di kajian, di pengajian. Bulan Rajab itu kalau kita ilustrasikan adalah seperti kita menanam Rajab. Menanam kita perbanyak ibadah. Sebelum itu sudah ibadah kepada Allah Ta'ala. Prepare kita. Mengkondisikan diri. Maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bulan Sa'ban. Perbanyak taubat kita. Mengkencangkan.
menjaga hati, mengkondisikan spiritual kita, minta ampun kepada Allah Ta'ala, perbanyak istighfar kita. Bulan Sya'ban itu bulan merawat, mengkondisikan diri kita supaya apa? Ramadan kita bisa menuai. Betul apa betul? Karena Ramadan itu keutamanya banyak, Pak. Ya. Kalau kita di luar Ramadan kan yang jualan kan biasanya jualan lontong itu nggak terlalu banyak biasanya, betul ya. Ramadan itu dari gang itu ada lontong, gorengan, buka-bukaan, semua ada itu berkah. Berarti apa? Syahrul Mubarak. Buat orang apa? Berbuka puasa. Takjil bilang orang. Keutamaan takjil, Pak. Jangan lupa. Harus tahu ilmunya dulu. Maka salah satu persiapan kita minimal kurma. Itu sunnah Rasul. 1 butir. Pokoknya setiap saat, setiap buka tuh harus ada kurma. Jangan enggak. Karena apa? Sunnah Rasul. Baru nanti mau makan apa? Lontong dengan gorengan plus sambal. Masya Allah itu. Itu menu wajib biasanya. Indonesia banget. Ya. Nah, tahu ilmunya. Yang pertama itu dalilnya Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian isti'dadan di syahrul Ramadan, apa saja persiapan untuk Ramadan? Yang pertama adalah spiritual kita. Sekarang ini kita persiapan. Kalau kita memang banyak dosa, mengingatkan Al-Fakir juga, salat taubat kita. Ya Allah, 11 bulan, mungkin banyak dosa yang kita pernah lakukan, ya Allah. Meninggalkan sholat dengan sengaja, ya Allah. Mohon ampun, ya Allah. Mungkin lisan ini pernah mengucapkan kalimat yang membuat orang tua kita tersinggung misalnya. Kita nggak tahu, nggak sadar. Istighfar kita, astagfirullahaladzim. Mohon ampun, ya Allah. Lisan kita, yang muda-muda mata kita, Lindo, sama kayak gitu. Ngelihat yang bukan, yang tidak baik misalnya. Telinga kita, gibahin orang, nggak sadar kita. Ada prasangka saja kepada orang, jelek pikiran kita itu bisa mempengaruhi juga istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, spiritual. Dengan sholat taubat, berbanyak istighfar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain spiritual kita, tentunya juga fisik. Bang Haris, fisik perlu. Karena Ramadan itu tidak hanya sehari doang puasanya, betul? 29 bahkan 30 hari kalau dilengkapkan. Maka butuh fisik yang prima. Caranya bagaimana? Yang hobi jogging, lakukan. Seminggu, sepekan paling enggak 3 kali misalnya. Yang hobi badminton, monggo. Yang hobi nge-gym, silakan. Ya. Dilatih fisik kita. Makanya fisik kita harus dipersiapkan juga. Konsumsi yang sehat-sehat. Ada madu, diminum madu sebelum tidur. Ya. Yang suka main apa? Kalau anak muda, futsal, silakan. Itu untuk dalam rangka persiapan isti'dadan di syahrul Ramadan. Fisik kita siapkan. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Penting. Karena Ramadan itu secara bahasa adalah trik. Ya. Trik yang sangat. Kalau di Indonesia, alhamdulillah musim kita cuma 2. Betul? Kalau nggak musim panas, musim hujan. Kalau di Eropa, di belahan dunia yang lain itu ada 4 musim. Musim semi beda, musim salju beda ya. Pak Eka. Musim apa lagi? Panas. Ada 4. Kalau di Arab itu kalau nggak dingin, panas. Kalau dingin, berarti AC-nya panas di sana. Kalau walaupun siang, kan dingin tuh musimnya. Angin itu dahsyat. Makanya ada AC yang sudah umroh,
Aslinya anget. Dibalik nanti kalau musim ini sebaliknya begitu. Masya Allah. Terik, makanya persiapkan fisik. Di Indonesia 2, kalau lagi dalam keadaan musim dingin, Masya Allah. Kalau tidak ada aktivitas, biasa ba'da subuh, jangan langsung tidur. Ya, pesan saya jangan langsung tidur. Zikir dulu, tilawat Quran dulu, minimal 1 juz dalam sehari. Insya Allah mampu kali ini kita semua. Amin. Amin. Fisik yang sehat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak kalah penting, yaitu apa? Ilmu. Karena Ramadan ini setahun sekali datangnya, maka kita harus buka-buka kita. Buka-buka pelajarannya. Bab tentang apa? Puasa. Kalau sekarang mungkin ada saudari kita, istri kita yang kemarin belum melunasi hutangnya, ingetin. Anak kita misalnya sudah balik, Dek, kemarin ada hutang nggak puasanya? Segera diingetin. Entah saudari kita atau istri kita, ingetin. Buka-buka lagi tentang bab puasa, apa saja yang membatalkan puasa. Amalan-amalan apa yang harus kita lakukan selama Ramadan. Sehingga apa? Dari tahun